saya istri dari Bapak Arfian. Saya dengan profesi latar belakang, saya ibu rumah tangga. Saya berumah tangga dan saya juga seorang pedagang. Saya pedagang, Bapak Ibu ya. Saya punya beberapa usaha konvensional dulu sebelum di PTBS. Saya dulu pernah buka usaha salon, saya pernah jual kampas emas, saya pernah jual emas, saya berkeliling daerah karena saya senang sekali banyak silaturahmi dengan orang-orang. Saya senang sekali kalau jalan-jalannya sambil cari uang kan begitu Bapak Ibu. Tapi yang dulu sebelum di Best Corporation Syariah, sebelum gabung dalam komunitas Sahabat Karib, uh, usaha saya konvensional. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi mitra pertama saya di usaha ini yaitu suami saya sendiri, Bapak Arfian Muslim Al-Kamal. Jadi aku upline-nya, Bapak Ibu. Tetapi kalau dalam rumah, tetap kita sebagai istri dibawa naungan suami. Jadi Bapak Ibu, saya memiliki 3 orang anak, ya, 3 orang anak. Baru saja saya baru habis saat ini saya sedang memiliki baby, ya, baby, tetapi tetap tidak mengurangi semangat saya untuk tetap action di usaha ini, ya, Bapak Ibu. Sebagaimana waktu saya mengambil keputusan untuk menjalankan usaha ini itu 7 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, tahun 2018. Saya punya baby, anak saya kedua. Nah, umur anak saya itu umur 8 tahun. Maaf, umur 8 bulan ya. Ibu-ibu pasti tahu nih bagaimana repotnya kita mengurusi anak bayi di usia itu ya, ibu-ibu semuanya ya. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk saya tetap action, untuk saya tetap semangat di usaha ini. Kenapa, Bapak Ibu semuanya? Jadi Bapak Ibu, walaupun suami saya Pak Arfian seorang arsitek dan kontraktor, konsultan juga, saya punya beberapa usaha ya 7 tahun yang lalu, usaha konvensional, ya boleh dikatakan kami juga pedagang, pengusaha, tetapi Bapak Ibu, kami tetap punya utang. Kami tetap banyak utang Bapak Ibu. Ada cicilan tetap Bapak Ibu. Ada cicilan rumah, ada cicilan ruko, yang usia cicilan itu ada yang 10 tahun baru lunas, ada yang 5 tahun kan baru lunas. Ya, namanya mungkin pedagang dan pengusaha Bapak Ibu, biasanya terbuka lagi usaha konvensional saya, tapi tambah utang lagi, Bapak Ibu. Ya, begitulah. Apalagi namanya pelaku riba ya, Bapak Ibu ya. Pelaku riba yang mendukung kita ini untuk melakukan riba di perbankan dan pembiayaan ya, Bapak Ibu ya. Itu walaupun kita tidak punya niat untuk mengutang lagi di bank, ambil riba lagi, tetapi karena kita di follow up terus, dikunjungin terus, akhirnya ambil riba kembali. Dan pada waktu itu Bapak Ibu kami tahu dosa riba itu seperti apa. Tapi namanya mungkin manusia biasa, Allah belum ketuk di dalam hati kami, di dalam dada kami, agar tidak menjadi pelaku riba. Tapi kuasa Allah, alhamdulillah, kami berada di perusahaan ini, Sahabat Karib, bantu umat lunas hutan bebas riba, kami baru benar-benar menyadari betapa besarnya dosa riba tersebut, sama dengan kita memerangi Allah dan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kami ada di usaha ini di tahun 2018. Kenapa saya ada di usaha ini? Kenapa kami ada di usaha ini, Bapak Ibu? Dan kenapa kami sampai saat ini sudah di tahun ke-7 semakin semangat, Bapak Ibu. Tidak pernah turun semangat kami ya, Bapak Ibu. Bahkan di masa COVID pun itu, Masya Allah, perusahaan lain pada gulung tikar ya, pada gulung tikar, kami tetap action mensiarkan bisnis ini. Kami niatkan agar kami bukan sukses sendiri, semakin banyak tim yang sukses juga di usaha ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, 7 tahun yang lalu itu tadi kami juga kena musibah ya, Bapak Ibu, kami kena musibah sampai utang itu ratusan juta, nggak sedikit ya Bapak Ibu ya, ratusan juta. Saya sebagai istri itu sangat frustasi pada waktu itu. Bahkan Bapak Ibu ya,
sampai saya mengalami 2 kali keguguran, Bapak Ibu. Saking stresnya saya melihat kondisi suami. Kami ditipu oleh rekan kerja suami sendiri, Bapak Ibu. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, profesi usaha konvensional. Nah, alhamdulillah bukan kami tidak mensyukuri atas karunia-Nya Allah, kami sangat bersyukur, tapi di setiap usaha yang saya pernah buka, termasuk profesi suami, memegang proyek, menjadi developer, itu resikonya sangat besar, Bapak Ibu. Proyek Pak Arfian sebagai arsitek miliaran, yang tadinya saya hitung sendiri biasanya kita bisa untung sampai 500 juta sampai 1 miliar, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bisa tidak ada untung, bahkan bisa boncos buntung Bapak Ibu ya, bahkan tidak ada keuntungan, saking besarnya resiko ini. Dan terakhir itu kami dihianati sama rekan kerja Bapak Pak Arfian sendiri sehingga meninggalkan utang yang cukup banyak, Bapak Ibu. Apa yang terjadi waktu itu, Bapak Ibu? Saya sudah pasrah ya pada waktu itu di tahun 2016, Bapak Ibu. Saya pasrah Bapak Ibu. Sampai di mana posisi, saya rasa itu posisi paling terendah ya Bapak Ibu ya dalam hidup saya. Sebelumnya itu kami tidak pernah merasakan diberi ujian seperti itu. Sebelumnya kami mempunyai kehidupan yang baik, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, alhamdulillah Bapak Ibu, tapi yang jelas tetap bisa menyicil. Kami, walaupun kami jadi pengusaha, pedagang, Pak Arfian arsitek, kami belum bisa membeli kendaraan secara cash, Bapak Ibu, dan tempat tinggal ya. Nah, jadi Bapak Ibu, disitulah saya sangat frustasi, saya pasrah sama Allah, saya kuatkan doa, Bapak Ibu. Saya kuatkan doa, Bapak Ibu. Saya kuatkan doa. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong saya, tolong suami saya. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang hadir di Zoom meeting malam ini, banyak-banyaklah mendoakan suami ya, Ibu-ibu ya. Karena doa istri itu yang langsung tembus ke langit. Insya Allah ya. Lebih kuat daripada doa orang tuanya sendiri ya, ibu-ibu ya, doa istri sangat mustajab, langsung tembus ke langit. Jadi saya berdoa banyak-banyak, saya bilang, ya Allah apa yang mesti saya lakukan, saya ingin bantu suami saya tidak bisa melihat kondisi seperti ini. Nah, dan saya ke Ustadz curhat ya, ibu-ibu ya, curhat, saya sangat frustasi sampai 2 kali keguguran ya Bapak Ibu. Saya curhat, Ustadz memberikan saya kalimat yang benar-benar singkat, membuat saya tenang ya Bapak Ibu. Dia bilang apa? Fa inna ma'al yusri usra, ini kesulitan, sesudah kesulitan insya Allah akan ada kemudahan. Saya tenang Bapak Ibu, dan saya ngobrol dengan seorang ustadz. Saya ditanya, coba koreksi diri, apa yang Ibu lakukan selama ini? Dan jawabannya lagi-lagi satu, Bapak Ibu, saya pelaku riba. Ya, saya merenung Bapak Ibu, merenung. Saya bilang, di walaupun banyak usaha saya terbuka, selama saya masih pakai uang riba, saya tidak bakalan pernah bisa menang melawan Allah, berperang dengan Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kuasa Allah ketika saya menguatkan doa, Bapak Ibu, saya berdoa, ya Allah, tidak mungkin Engkau melihat saya gagal terus. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum saya di usaha Best Corporation, sebelum saya berada dalam komunitas sahabat karib, saya sudah banyak sekali juga ditipu bisnis-bisnis sebelumnya. Bapak Ibu pernah dengar arisan yang ternyata itu investasi bodong? Nah, saya sudah ditipu 1 kali, enggak jerah Bapak Ibu, saya masuk lagi, ditawarin sama teman. Saya enggak jerah lagi, ikut lagi, sampai habis uang juga ratusan juta Bapak Ibu. Cuman kesalahan saya dulu, kebodohan saya dulu, yang tidak tahu apa-apa, asal ikut saja diiming-imingi dapat penghasilan segini nantinya, kita tinggal duduk aja. Nah, kesalahan saya dulu, harusnya saya harus melihat perusahaan itu legalitasnya seperti apa. Dan dulu saya tidak pernah melihat itu dalam perusahaan yang saya pernah ikuti, yang dimana saya terus ditipu terus Bapak Ibu. Jadi saya anggap saya tidak menyesal, ya mungkin itu kegagalan adalah guru terbaik ya Bapak Ibu dalam fase kehidupan kita. Nah, dari situlah alhamdulillah seperti doa saya diijabah Bapak Ibu ya, seperti doa saya diijabah,
saya bertemu dengan teman lama ya Bapak Ibu secara tidak sengaja, namanya Pak Amir. Mungkin beliau ada dalam Zoom meeting malam ini. Terima kasih founder, Pak Mentor yang luar biasa memperkenalkan bisnis ini kepada saya dan banyak membantu kami di awal ya. Masya Allah. Jadi bisnis ini Bapak Ibu seperti doa saya yang Allah ijabah. Saya kuatkan doa itu tidak lama Bapak Ibu. Itu hanya sekitar nggak sampai 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Saya perbanyak sujud. Saya bahkan kaki saya ini Bapak Ibu bahkan seperti sudah terasa kram ya. Karena kata Ustadz ya, posisi terdekat kita dengan Allah selain kita berada langsung di depan Baitullah saat kita sujud, Bapak Ibu. Jadi saya lakukan semua amalan yang dipandu oleh Ustadz. Alhamdulillah, ketemulah bisnis yang sangat luar biasa ini. Saya kaget Bapak Ibu dengan melihat tagline perusahaan, bantu umat, lunas hutang, bebas riba. Saya kaget barusan ada perusahaan yang semulia ini. Tujuannya, Masya Allah. Yang dimana banyak perbankan di luaran sana yang malah menawarkan kita kepada riba, Bapak Ibu. Nah, dan pada waktu itu Bapak Ibu, Pak Amir ya, Pak Amir yang pertama kali mengundang saya memperkenalkan bisnis kepada saya di awal tidak percaya Bapak Ibu. Saya tidak percaya karena sebenarnya saya sudah kapok, saya sudah ampun lah, saya tidak mau lagi karena sebelum ini saya sering ditipu. Nah, tetapi ada satu gambar Bapak Ibu, ada satu gambar yang beliau perlihatkan ke saya pada malam itu, gambar koran, yang di koran tersebut wanita hebat, wanita luar biasa, guru besar kami, Bunda Akaperini, Bapak Ibu. Itu terpasang fotonya di koran dengan judul di koran tersebut, Poluan Ajaib, ketiban 5 mobil Kesanya dalam waktu 2 bulan. Saya takjub antara percaya dan tidak percaya ya Bapak Ibu ya. Saya mau mengabaikan Pak Mentor, Pak Amir, tetapi pikiran saya tertarik kembali Bapak Ibu ya. Pokoknya saya kebingungan malam itu. Saya antara tidak mau percaya lagi, tapi melihat foto seorang poluan ya, dengan pakai baju seragam ya, Bunda AKPR ini wanita yang sangat luar biasa, salah wanita leader guru yang pertama kali bawa virus yang dahsyat ini, komunitas sahabat karib ke Makassar, sehingga sudah banyak sekali melahirkan orang-orang yang sangat sukses hingga saat ini Bapak Ibu. Nah, jadi dari satu foto tersebut, di dalam pikiran saya bilang seperti ini. Ini seorang poluan AKP pada waktu itu sebelum Bunda AKP ini sekarang sudah menjadi kompol ya Masya Allah. Seorang poluan tidak mungkin ingin mempertaruhkan jabatannya Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin mau bawa, ini pasti bukan bisnis tipu-tipu. Karena polisi itu tugasnya menangkap penipu. Maka dari situlah Bapak Ibu, ternyata dari situ semakin saya merasa insya Allah inilah jawaban dari doa-doa saya. Nah, singkat cerita, saya langsung dipertemukan dengan Bunda AKP ini. Bunda salam hormat guruku, Mas Deko. Mungkin malam ini, apakah saya belum juga cek apakah beliau ikut atau tidak. Sehat selalu Bunda, Mas Deko. Sehat selalu guruku, Bapak Jadan Haris. Masya Allah. Kami sukses di sini, Masya Allah, berkat-berkat ilmu Anda yang sangat luar biasa. Semuanya guru-guruku, mentor-mentorku. Yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, alhamdulillah. Jadi pada hari itu pertemuan saya sangat singkat ya Bapak Ibu dengan Ibu Poluan AKPR ini. Saya cuma bilang, saya curhat, Bunda ini gimana? Saya punya cicilan gini, saya punya utang gini. Saya mau seperti Bunda. Saya ini tidak banyak apa ya. Pada malam itu saya sudah yakin bisnis ini. Cuman singkat yang saya pertanyakan sama Bu Rini. Saya ingin mau seperti Bunda Rini. Bunda Rini juga singkat menjawab, beliau mengatakan apa? Ya, Bu Dewi, kunci sukses di usaha ini, kalau kita mau sukses, cukup ikuti orang yang sudah sukses. Jadi Bunda Rini bilang seperti ini, ya udah Bu Dewi, kalau mau serius di usaha ini kan banyak paket. Mulai paket paling standar, tengah-tengah.
ambillah paket terbaik yang seperti saya ambil, yaitu paket priority. Karena kenapa? Kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya beda. Dan priority, dan hanya di priority kita bisa mendapatkan potensi sampai di Masya Allah di 31 miliar ya Bapak Ibu ya. Sepulang dari ketemu Bunda Rini, Bapak Ibu, semangat saya tidak terbendung lagi. Tepatnya malam itu di jam 11 malam. Saya pulanglah. Saya pulang tanpa saya tidak sabar lagi kasih tahu ke suami Pak Arfian, kondisi Bapak pada waktu itu sudah tidur ya, Bapak Ibu ya tidur. Itu sudah jam 11 malam, saya keluar dengan keluarga ya. Jadi dikasih izin sama Bapak ya. Jadi sampai di rumah saya bilang, Pak Arfian tolong bangun. Ini ada berita gembira. Pak Arfian ngomong apa Bapak Ibu? Itu bisnis apa lagi yang dibawa pulang? Itu bisa besok. Jangan sampai kena tipu lagi. Tapi saya bilang tidak. Bangun sekarang. Bapak bilang lagi, bisakah besok? Saya sudah tidur. Tapi namanya seorang perempuan ya Bapak Ibu ya. Saya alhamdulillah ya, sampai saat ini kalau saya semangat itu sangat menggebu-gebu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya saya belum terlalu bagaimana ya dalam hal ini mengetahui bisnis tersebut. Tetapi di mana saya yakin saya selalu semangat. Karena Bapak Ibu prinsip saya, kunci sukses yaitu semangat dulu ya Bapak Ibu. Sampai saya bilang kalau tidak hargai saya sebagai istri, berarti kalau masih hargai saya sebagai istri, ayo bangun. Nah, Bapak kaget mendengar statement, mendengar kalimat seperti itu. Akhirnya beliau bangun, saya perlihatkan gambar Bunda Rini yang di koran ini. Beliau langsung matanya kaget ya Bapak Ibu ya, sempat juga terbersih di kepalanya, jangan-jangan ini bisnis tipu-tipu lagi kan. Tapi kita melihat Masya Allah yang bawa ke kasar guru besar Bunda Akapir ini seorang perwira polisi ya, mana mungkin mau menipu kan. Insya Allah tidak bakalan kan Bapak Ibu, dan memang ini benar-benar terbukti. Alhamdulillah kita sangat semangat pada malam itu, sampai teleponan, langsung konsultasi sama Bunda Rini sampai subuh Bapak Ibu, saking semangatnya kami ya. Nah, keesokan harinya Bapak Ibu, saya sudah yakin saya mengambil paket terbaik yaitu priority. Karena saya ingat selalu di alam bawah sadar saya Bapak Ibu. Kata Bunda Rini, kalau mau sukses gampang Bu Dewi, cukup ikuti orang yang sudah sukses, ikuti jejaknya. Jadi waktu itu priority juga kan tidak murah ya Bapak Ibu, nilainya banyak juga. Jadi ini saya terus terang ya Bapak Ibu, uang untuk masuk priority waktu itu separuhnya kami utang ya, kami utang Bapak Ibu. Nah, karena kami berpikir seperti insya Allah saya akan putar uang saya di bisnis yang sangat luar biasa ini, yang insya Allah putarannya akan lebih besar Bapak Ibu. Insya Allah saya yakin sekali pada malam itu. Setelah Bunda Rini coret-coretkan hitungannya Bapak Ibu ya, 1 tahun kita berjuang, kita kerja cerdas, kita kerja keras di bisnis ini, Bapak Ibu, 1 tahun kita sudah bisa tahu hasilnya. Minimal kita sudah mendapatkan 1 sampai 3 tahun kita sudah mendapatkan 1 sampai 3 miliar Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah apa yang terjadi Bapak Ibu, saya sangat semangat memulai bisnis ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu atas rezeki dari Allah, rezeki besar dari Allah, kunci saya selalu semangat ya Bapak Ibu ya, saya selalu semangat. Saya tidak merenungkan terus kegagalan saya ya, yang dulu-dulu Bapak Ibu tidak merenungkan terus. Alhamdulillah 1 bulan 20 hari saya tembus mobil pertama saya Bapak Ibu. 1 bulan 20 hari. Cepat ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Modal saya apa Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu. Karena saya punya impian. Saya punya impian Bapak Ibu. Saya mau terbebas dari utang dan riba Bapak Ibu. Saya mau punya impian, punya aset yang di cash, tidak dicicil lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah 1 bulan 20 hari apa yang saya lakukan Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan. Nah ini ilmu dari guru-guru besar kita yang luar biasa, dari guruku Bapak Haji Hadan Haris, dari Bunda Rini, dari Pak Amir, dari guru mentor yang luar biasa semuanya, yang
tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, dan atas kerjasama mitra-mitraku tercinta yang ada di seluruh Indonesia, apa yang saya kerjakan waktu saya jadi member baru, Bapak Ibu ya, jadi agent baru, saya hadir ke seminar, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang berstatement, banyak yang bilang ya Bapak Ibu seperti ini. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang percaya karena saya belum terbukti. Bagaimana kami di awal Bapak Ibu menjalankan usaha ini? Kami kan juga belum terbukti. Kami kan juga mulai dari nol ya Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu, ini semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sharing kita malam ini. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya menampung banyak video orang-orang yang sudah sukses. Perkuatlah edifikasi Bapak Ibu. Kata Bunda Polwang, kata guru besar, jantung di bisnis ini adalah edifikasi Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan setiap seminar di Makassar, setiap minggu seminar, tidak pernah alfa Bapak Ibu. Saya memang saya orangnya suka mengundang ya Bapak Ibu. Mau hadir tidak hadir itu tidak jadi masalah. Yang penting saya sudah lakukan. Persoalan hadir tidak hadir saya sudah ikhtiar, saya serahkan kepada Allah. Karena Bapak Ibu, ini saya berbagi ya Bapak Ibu, berbagi sedikit strategi mengundangnya Bapak Ibu. Jadi kita perbaiki niat dulu, Bapak Ibu, kita perbaiki niat dulu. Niatkan kita memberi sedekah informasi kepada saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Kalaupun ditolak, insya Allah kita tidak akan kecewa ya Bapak Ibu. Ditolak 1 orang akan lahir 10 orang. Ditolak 10 orang akan lahir 100 orang. Ditolak 100 orang akan lahir 1000 orang selama Bapak Ibu tidak putus asa dan tidak menyerah ya Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah nih Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Jangan melihat Bapak Ibu sekarang saya seperti ini ngomong ya Bapak Ibu, saya di awal dulu jangankan mau naik panggung baru pegang mic saja saya sudah gemetar ya Bapak Ibu. Tetapi kata kunci saya, prinsip saya dari dulu, yang penting kita action dulu ya Bapak Ibu sambil belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, masuk di 4 bulan, 5 bulan, di bulan ke-8 Bapak Ibu, nah, kami dapat lagi 2 mobil Star, kami tembus lagi 2 Star, Mokes, dan 1 Pajero Bapak Ibu. Nah, dan genap di 1 tahun, Alhamdulillah kami meraih lagi luxury 1 miliar Wasilah Base Corporation Syariah dalam komunitas yang sangat luar biasa, komunitas yang sangat mulia, sahabat karib, bantu mat lunas utang bebas riba. Dan saya lupa lagi Bapak Ibu, intinya Alhamdulillah kami sudah di tahun ke-7, total peraihan tadi sudah disebutkan Pak Arfian ya Bapak Ibu ya, 3 luxury, 5 Pajero, Mokes 11, motor 20, Alhamdulillah. Umroh itu setiap tahun Bapak Ibu, kadang tembus 2 sampai 4 sampai 5 orang, ke luar negeri tidak terhitung lagi ya Bapak Ibu ya, Wasilah Base Corporation Syariah Bapak Ibu yang kita dapatkan dalam komunitas sahabat karib. Nah, itulah Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Kalau seandainya 7 tahun yang lalu Bapak Ibu saya tidak mengambil keputusan bergabung di usaha ini, sampai saat ini Bapak Ibu mungkin saya masih terlilit utang. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kami ya Bapak Ibu. Untungnya Bapak Ibu, untung sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alhamdulillah setelah saya mengambil keputusan bergabung di usaha ini dan fokus jalankan usaha ini bersama suami Bapak Ibu, yang tadinya cicilan saya di bank 10 tahun, ada 5 tahun, ada yang 10 tahun, Alhamdulillah rezeki besar dari Allah, lunas Bapak Ibu, tidak sampai 2 tahun ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya semangat, yang Anda punya semangat, impian terbebas dari utang dan riba, membahagiakan keluarga, naik haji gratis, umroh gratis, memiliki rumah yang lebih baik, lebih layak, memiliki kendaraan lebih layak, insya Allah Bapak Ibu jalannya di usaha ini bersama komunitas sahabat karib. Insya Allah jalannya Wasilah Base Corporation Syariah. Bapak Ibu ya, sukses ada di tangan orang yang selalu semangat, sukses berhak didapatkan untuk orang yang mau berjuang ya. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih sementara berjuang ya, masih sementara berjuang di usaha ini,
Sabarlah, nikmatilah prosesnya Bapak Ibu seperti kami semua di awal, Bapak Ibu ya. Jangan mudah menyerah, Bapak Ibu ya, karena kegagalan yang sebenarnya ketika Anda menyerah. Selama Bapak Ibu tidak putus semangat, Bapak Ibu tidak pernah menyerah, selalu ada jalan Allah bukakan untuk kita, ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang masih terlilit dengan utang, berdoalah terus kepada Allah agar dibebaskan